Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Moritz pada edisi edukasi dari Amarket. Pada kesempatan kali ini rekan trader, kita akan membahas sedikit tentang strategi trading yang biasanya digunakan oleh rekan trader semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menggabungkan antara dua buah indikator sehingga bisa menghasilkan sebuah strategi trading. Dan saya berharap semoga strategi trading ini setidaknya bisa merupakan sedikit varian buat trading yang akan dilakukan oleh trader semuanya, terutama trader pemula. Pada prinsipnya, secara garis besar indikator ini kita akan bahas bersama-sama. Setelah itu bagaimana mengkombinasikan antara dua indikator tersebut. Untuk edisi kali ini rekan trader, judul yang saya ambil adalah strategi trading penggabungan antara Bollinger Band dan Stochastic. Nah, jadi pada prinsipnya bagaimana kita menggabungkan antara indikator Bollinger Band dengan Stochastic menjadi sebuah strategi, dan dari strategi tersebut bisa digunakan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya mungkin kita dari awal kita harus lihat dulu bagaimana cara settingan dari Bollinger Band dan Stochastic. Kita bisa langsung aja menuju ke platform trading kita. Untuk memulainya, mari kita lihat dulu bagaimana cara settingan dari Bollinger Band dan Stochastic di platform MetaTrader. Kita menggunakan platform MetaTrader dari Amarket. Oleh karena itu, cara settingannya sangat mudah rekan trader. Pertama, untuk settingan dari Bollinger Band, caranya kita klik insert, kita melihat indikator ya. Pada prinsipnya kita melihat indikator, kita lihat trend, dan selanjutnya kita melihat Bollinger Band. Untuk standarnya kita menggunakan periode 20 dan deviasinya adalah 2. Setelah itu kita mengklik. Nah, ini adalah settingan dari Bollinger Band. Dan selanjutnya untuk settingan atau cara memasukkan indikator dari Stochastic, prinsipnya sama aja. Kita mengklik insert, kita mengklik indikator, kita coba melihat di osilator. Dari osilator ini akan ada Stochastic osilator. Kita klik. Nah, di sini kita pakai periode standarnya persen K 5 dan persen D-nya adalah 3. Nah, kita bisa lihat langsung rekan trader. Nah, di sini sudah sangat jelas bagaimana penggabungan antara Stochastic dan Bollinger Band. Selanjutnya, untuk penjelasannya saya akan mencoba menjelaskan lebih lanjut lagi untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, untuk pertama kita melihat dulu dari Bollinger Band. Perlu kita ketahui bahwa kalau kita melihat indikator dari Bollinger Band, kita bisa lihat Bollinger Band ini terbagi dari upper band, middle band, dan lower band. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya karena ini merupakan batasan antara titik teratas, titik tengah, dan titik terbawah. Ini bisa juga digunakan sebagai titik support dan resisten dari suatu pergerakan. Ya, ini kalau rekan trader mau mendengar langsung, melihat langsung tentang penjelasan dari Bollinger Band, rekan trader bisa melihat di video-video saya sebelumnya. Di sana saya sudah dengan jelas menjelaskan tentang Bollinger Band secara keseluruhan. Jadi rekan trader bisa lihat ya. Nah, selanjutnya bagaimanakah untuk Stochastic? Pada prinsipnya Stochastic kita bisa lihat di sini periodenya yang biasa di settingannya itu adalah 20 dan 80, dan kalau rekan trader lihat 20 ini adalah, kalau kita lihat ya rekan trader ya, pada prinsipnya 20 pada Stochastic ini kita bisa lihat sebagai awal dari oversold, sedangkan itu daerah oversold ya, sedangkan 80 adalah daerah dari overbought. Jadi pada prinsipnya kalau rekan trader melihat penjelasan dari Stochastic, zona yang di atas ini ya adalah zona, sabar saya gambar dulu, zona di atas ini adalah 80 ke atas adalah zona dari overbought, dan zona dari 0 sampai 20 adalah oversold. Di sini bisa lihat bahwa merupakan zona jenuh jual, siap-siap naik ke atas, dan zona jenuh beli ya. Biasanya dengan menggunakan indikator Stochastic ini kita bisa menentukan kapan itu zonanya jenuh jual dan jenuh beli, supaya kita bisa menentukan pergerakan atau menentukan
posisi yang akan kita ambil ya. Kalau rekan trader lihat di sini pada prinsipnya rekan trader bisa lihat posisi seperti kayak ini kan dia udah, nah contohnya seperti ini ya rekan trader ya. Kalau rekan trader lihat di sini, nah ini dia udah sampai di level oversold di bawah ya, zona jenuh jual ya. Artinya tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan terjadi pembalikan arah. Begitupun juga sebaliknya. Setelah dia sampai di level atas di sini, dia akan masuk ke zona jenuh beli ya. Nah, ini adalah tanda-tanda untuk kita bisa mengambil keputusan apakah kita akan melakukan prosesi jual atau melakukan prosesi beli. Jadi pada prinsipnya strategi ini adalah kita menggabungkan antara Bollinger Band dengan stochastik dan kita melihat periodenya, kita melihat keadaannya. Pada contoh kali ini, misalnya rekan trader, saya akan memberikan contoh di sini. Nah, bagaimanakah cara kerja dari strategi ini? Pada prinsipnya cara kerja dari strategi ini tidak terlalu sulit rekan trader. Kita akan melihat batasan atas dan batasan bawahnya aja antara Bollinger Band di saat dia di upper band dan di stochastik di saat dia di overbought. Ya, jadi prinsipnya kita mensinkronisasi keadaan di mana posisi candle itu dia sudah berada di posisi upper band dan upper band yang ditunjukkan oleh Bollinger Band dan stochastik di posisi overbought yang sudah ditunjukkan oleh stochastik. Nah, di saat itulah bisa menjadi ya, jadi pada prinsipnya ini ya contohnya di sini ya rekan trader ya. Nah, pada contoh kali ini kita bisa lihat bahwa posisi dari candle dia sudah berada di overbought ya, jenuh beli. Di samping itu juga yang ditunjukkan oleh Bollinger Band dia sudah berada di middle lagi upper band ya rekan trader ya. Nah di sini ini artinya tanda-tanda bahwa kita bisa mengambil posisi sell. Nah begitupun juga sebaliknya ya, kita bisa mengambil posisi sell. Begitupun juga ini, sabar saya kasih ini, saya tulis aja dulu ya biar lebih keren lah. Kita bisa mengambil posisi sell di sini. Nah begitupun juga sebaliknya. Kalau rekan trader lihat di sini, di saat jenuh jual sudah berada di posisi paling terendah atau dia udah ada di oversold ya di sini ya. Di sini oversoldnya kan di sini ya rekan trader ya. Nah di sini, nah oversoldnya di sini. Nah rekan trader bisa lihat. Nah dia sudah berada oversold. Dan posisi yang terjadi pada Bollinger Band rekan trader dia sudah berada di ya, kalau rekan trader lihat di sini dia sudah berada di upper band ya. Nah ini dia. Nah ya, dia sudah berada di upper band. Dari sini sudah dengan jelas memberikan tanda bahwa kita akan siap-siap melakukan posisi buy. Nah, oke. Nah, ini dia ya. Oleh karena itu, strategi ini pada prinsipnya sangat simpel. Kita cuma melihat posisi antara stochastik sudah berada di oversold dan Bollinger sudah berada di upper band. Di situ adalah momen untuk kita melakukan open posisi sell ya. Mungkin nanti rekan trader bisa mengambil posisi stop loss-nya, misalnya kalau kita pun posisi di sini, stop loss-nya mungkin kita bisa samakan di sini ya, daerah sinilah, sekitaran sinilah. Nah ini dia ya sebagai tanda. Nah sedangkan take profit-nya ya rekan trader bisa lihat take profit-nya bisa aja sampai daerah sini ya. Nah contohnya di sini ya. Nah atau sebenarnya kalau seperti kayak gitu rekan trader bisa ambil yang lebih gampang, mungkin take profit-nya di sini ya biasanya ya. Karena kenapa saya selalu mengambil take profit di sini, karena saya melihat pergerakan sebelumnya, dan pergerakan sebelumnya itu kesamaan dari candle itu dia akan berada di daerah sini rekan trader. Nah ya ini yang sebenarnya sih logika sih sebenarnya ya. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader. Ini sebenarnya logika. Take profitnya bisa ambil di sini, atau mungkin rekan trader juga
take profitnya bisa ambil stop lossnya daerah situ atau stop lossnya daerah sini. Nah, intinya ada kesamaan antara dua candle, antara buy dan sell. Nah, di saat itulah kita bisa mengambil posisi di situ ya untuk take profit atau stop loss di sini. Ini posisinya adalah stop lossnya ya, dan ini adalah take profitnya di sini ya. Contohnya seperti kayak gitu rekan trader. Kalau mau rekan trader mau take profitnya lebih rendah lagi ya bisa di sini ya, tapi ya bisa aja sampai situ ya. Nah, dan sebaliknya. Dan rekan trader pada prinsipnya rekan trader harus melihat bahwa penggabungan antara dua buah strategi ini bisa dijadikan solusi untuk trading yang dilakukan rekan trader. Karena sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa trading yang kita lakukan ini adalah bagaimana cara kita untuk menunggu momen yang tepat. Dan momen-momen itu akan selalu diperoleh di saat kesamaan antara dua buah indikator tersebut, antara indikator Bollinger Band dan Stochastic. Posisi di saat candle udah sampai ke upper band, artinya tanda-tanda dia akan terjadi pembalikan arah. Tapi kita lihat juga apakah Stochastic dia udah ada daerah overbought. Kalau dia sudah berada di overbought, jadi siap-siaplah untuk kita mengambil posisi. Begitupun juga sebaliknya, di saat Stochastic sudah berada di oversold dan candle yang ditunjukkan oleh Bollinger Band dia sudah berada di lower band ya, upper band ini upper band, ini lower band, ini upper band, di sini lower band ya, ini lower band. Ini artinya ini lower ya, saya tandain sekali lagi, ini adalah lower band ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia lower band. Ini artinya tanda-tanda untuk kita melakukan sell ya. Nanti tinggal lihat aja apakah ini di sini, kita bisa lihat di sini. Kalau sini stop lossnya daerah sini ya, daerah sinilah sekitaran 2305. Kalau ini saya contoh aja di gold ya, dan mungkin take profitnya rekan trader bisa kembali lagi take profitnya daerah sini ya, yang tadinya stop loss menjadi take profit dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya rekan trader menunggu momen yang tepat, dan momen-momen itu bisa ditunjukkan oleh dua buah indikator. Baik, sebenarnya rekan trader bisa aja pakai salah satu indikator, pakai Stochastic pun juga bisa, atau menggunakan Bollinger Band pun juga bisa. Tapi dengan menggunakan dua indikator ini setidaknya bisa memberikan solusi atau memberikan ya sedikit saran untuk trading yang dilakukan oleh rekan trader, bahwa di saat menggunakan Bollinger Band, sinyalnya udah dapat. Di saat menggunakan Stochastic, ini sinyalnya udah dapat. Tapi kalau menggabungkan dua-duanya, artinya ketepatan sinyalnya itu bisa ditunjukkan oleh dua buah indikator, dan dua buah indikator ini setidaknya memberikan sinyal yang sama. Artinya ya memang kemungkinan besar itulah yang akan terjadi. Dan sekali lagi saya bilang bahwa dalam trading yang kita lakukan adalah bagaimana cara kita menunggu momen yang tepat. Menunggu momen yang tepat itu kita lakukan, dan di saat dapat momen yang tepat adalah waktu yang tepat untuk melakukan open posisi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah edukasi yang sangat singkat ini. Ya, edukasi ini bagusnya untuk para pemula sih ya, karena kalau yang udah master ya udah luar biasa mereka kali. Tapi kalau untuk pemula, bisalah edukasi ini saya berikan buat rekan trader, terutama trader pemula, supaya setidaknya ada sedikit varian yang bisa dilakukan dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.